pernah kita ngontrak itu cuman seruangan ini disekat jadi ini lebih gede. Oh, kecil banget. Ini separuh ini. Hanya 200.000 1 bulan. Itu kita harus nunggak 3 kali nggak bisa bayar. Yes. Terus kita sekat, sono dapur, sini tempat tidur nggak punya ruang tamu. Terus tiba-tiba pas hujan, atapnya jatuh. Atapnya, wah malah ini ya Allah. Habis itu kita jalani, kita pindah ke Jogja dan pertama kali kita bingung ya, aduh kita mau tinggal di mana gitu ya. Bahkan kita punya prinsip pokoknya kalau tinggal di ibu, berarti mertuanya istri saya tinggal di ibu saya, maka saya juga ngomongnya berazam tidak boleh lama-lama. Bahkan sebulan juga enggak ya? Enggak 2 minggu. 2 minggu kan? Sekitar 2 minggu. Pokoknya kita kalau sudah menikah harus mandiri. Entah bagaimanapun caranya. Alhamdulillah di rumah hanya untuk sekedar, bukan hanya sih, ya untuk kemudian bahkan ibu pengen lebih dalam segala macam. Akhirnya alhamdulillah udah dapat rezeki rumah Pak Isan ya? Iya, dipinjemin. Jadi ada rumah gede banget, 2 lantai. Dari gempa Jogja. Kan itu kan gempa 2006. 2006. Kita 2007. Nikahnya 2007. Enggak pernah dipakai. Gede banget, kamarnya ada 1 2 3 banyak. 4 atau 5 kamarnya. Udah 2 lantai. Dan wow, amazing sekali. Di sampingnya itu ada rumah roboh ya, belum dibenerin. Depan juga. Terus itu perumahan tua. Isinya orang-orang tua. Terus kacanya itu yang ukir-ukiran gitu. Jadi kalau kita begini, bayang kita ke sono itu. Mistis buang sampai berapa? 4 bulan ya? Sampai saya hamil, mau 6 bulan, mau 6 bulan. Dan itu, memang rumahnya, bisa dikatakan horror. Memang horor. Iya. Apalagi kalau sayang lembur, Abi itu kalau sudah mendekati jam 6 itu pasti saya langsung telepon. Karena memang itu rumah tua. Sedangkan saya sendirian. Saya hamil gitu kan. Terus ada satu kamar yang gelap banget ya. Iya. Kita buka, kita kasih lampu. Gimana ini? Udahlah, gini aja. Kita malah tidur di situ aja. Jadi jadi perpustakaan itu ya. Semakin harus dibuka kan, jangan ada ditutup. Gitu. Nah, orang-orang di sekitar itu bilang, "Mbak, kok berani sekali di rumah Jadi itu." orang situ itu ada bilang, gitu. Kok berani sekali. Aku, ada apa ini? Mikir ada apa gitu loh. Tapi ternyata emang benar. Jadi waktu itu kan saya lagi tilawah. Terus ibu-ibu tuh pada kaget. Dikirain ada sesuatu gitu loh. Kok ada yang ngaji? Terus bilang, "Tadi Mbaknya bukannya ngaji?" "Ya Bu, saya yang tinggal di situ." "Oh gitu. Ibu kenapa takut?" Karena memang sering juga mereka dengar ngaji, biasa. Tapi memang nggak ada orangnya. Ya kita kan meyakini juga yang namanya gitu itu ada gitu. Iya. Akhirnya udahlah, Bismillah. Katanya tetangga salut katanya. Salut bener. Tinggal di situ gitu. Tapi jadi, ya itu kita lagi? jalani. Habis itu kita pindah ke sana. Kita lebih nggak berani bayar kontrak. Itu bagi kita horor lebih gitu loh. Itu kayak apa ya? Kayak dikejar dosa gitu. Tapi Masya Allah ya, pada saat itu pun kita memang lagi, ya Allah, bayar listrik aja kayaknya sulit banget gitu. Saya masih ingat kalau salah gaji pokoknya itu sekitar 300-400 ribu ya. Terus take home pay itu mungkin 500-an ribu lah sebulan tahun itu loh. Kemudian masih punya cicilan 400 ribu sebulan. Nah gitu bayangkan, 500 ribu cicilan 400 ribu, cicilan motor, belum makan, belum apa segala macam. Tapi apa ya ini aja, nikmat aja. Terus pernah kita ngontrak itu cuman seruangan ini, disekat jadi ini lebih gede. Kecil banget. Ini separuh ini. Hanya 200.000 1 bulan. Itu kita harus nunggak 3 kali nggak bisa bayar. Terus kita sekat, sono dapur, sini tempat tidur nggak punya ruang tamu. Terus tiba-tiba pas hujan, atapnya jatuh. Wah malah gini ya Allah. Udahlah 200.000 itu kita juga keberatan, Masya Allah. Tapi memang kita tuh selalu ketemu dengan orang-orang baik gitu loh. Ketemu dengan orang baik. Ya istilahnya ketemu dengan orang kasihan sama kita gitu. Itu Masya Allah. Terus kita pernah ya sehari 5.000 rupiah loh. Iya, jadi waktu itu. Terus kita ke perempatan mana? Kauman. Itu di situ ada penyetan yang kalau goreng telur itu telur terus tepungnya banyak itu. Pokoknya 5.000 bisa dapat 2.
Itu tuh sambil besar, Bi udah gak punya uang Bi, ya udah tinggal 5.000 tak cari receh mana 5.000 terus hujan-hujan saya ingat banget dia pakai kaos biru ya, ya Allah pakai payung ke perempatan sana itu kayaknya telurnya 2.500-an gitu, jadi beli 2 masih ingat gitu. Nah ya itu tapi kita selalu ketemu Masya Allah ya dengan orang-orang baik yang bisa menolong kita. Ya itulah ya yang namanya pernikahan itu kan mengumpulkan 2 rezeki ya. Ya yang kita mungkin ya itulah rezeki kita gitu ya. Jadi ya alhamdulillah dan dinikmatin aja. Kalau sekarang ingat-ingat itu ya jadi pindah cerita yang lucu. Ketemu dengan namanya Pak Pur, itu baik banget orangnya. Kita sudah 9 kali pindah rumah. 9 kali itu. Tolong dipecahkan. Tapi ada hal yang menarik. Jarang banget ya kita bismillah ya. Ini tahadus binima aja. Kita nangis gara-gara ekonomi itu kayaknya nggak pernah ya. Maksudnya tuh ya Allah ini nggak, rasanya kok nggak pernah gitu loh. Apa itu rahasianya? Mungkin karena orang banyak kasih kita. Yakin aja Allah akan, kalaupun tidak mendatangkan rezeki, Allah akan mendatangkan orang yang banyak rezeki. Gitu. Bener, jarang loh kita itu ngeluh, ya Allah gimana ya Allah. Ya udah jalani aja gitu, rasanya itu ya wis lah besok ada gitu. Iya, ya kalau saya sih prinsipnya begini ya, selama kita masih hidup kita ada rezekinya. Iya. Kalau udah nggak ada rezekinya kita mati, cuman itu aja. Jadi ya itu hanya sebenarnya mungkin yang hari ini mungkin kita tuh hanya bisa nasi bungkus sama tempe gitu ya. Mungkin hanya menunda keinginan atau kita hari itu nggak makan pakai ayam gitu loh ya. Nah, kita nggak makan pakai daging nggak apa-apa, tapi kan Allah masih bisa memberikan makanan yang lain. Kalau saya cuman itu, selama kita masih dikasih usia berarti ada rezekinya. Kalau sudah tidak ada rezekinya berarti kita mati. Nah prinsip itu menurut saya yang wajib kita tanamkan. Apapun kondisi teman-teman, mau jomblo, mau sudah nikah, atau mungkin wabil khusus ketika awal pernikahan kemudian ada ujian soalan ekonomi segala macam, yakinlah selama masih hidup Allah itu masih kasih rezeki. Itulah. Nah itu apa namanya? Ya cerita ya manis, pahit, getir, asik gitu ya. Dan segala macam lah gitu ya. Yang bisa moga-moga bisa menjadi pengalaman teman-teman soalan bagaimana sesungguhnya menjalani sebuah malige pernikahan. Dan ketika itu kan kita belum punya momongannya gitu. Jadi mungkin lebih ini lagi, kekhawatiran itu nggak terlalu inilah gitu. Beda lagi nanti kalau sudah ada momongan itu akan ada ujian yang lain lagi. Jadi kita meyakini bahwa setiap proses itu pasti ada ujiannya gitu loh. Nah itu yang kemudian menjadikan kita yakin akan kemahaan Allah gitu. Jadi justru kondisi yang berbolak-balik segala macam, kemudian tiba-tiba A jadi B, B jadi A, itu menunjukkan Allah tuh maha kuasa gitu. Allah tuh maha kuasa. Kalau hari ini kita kaya tiba-tiba miskin tiba-tiba kaya, ya itu menunjukkan Allah tuh maha terserah Allah gitu loh. Gitu. Jadi itu prinsip yang pada akhirnya nggak bisa ditawar dalam kehidupan kita, khususnya di rumah tangga. Apalagi mungkin ya zaman sekarang yang pada akhirnya seolah-olah ya standar hidup itu kalau materi ya gitu lah. Itu menjadi mutlak banget kemudian menanamkan di dalam setiap diri pasangan itu keyakinan akan rezeki Allah gitu ya. Sehingga sakinah itu bisa berawal dari situ. Tenang di dalam menghadapi segala cobaan lah macam-macam. Dan cobaan tidak hanya soalan ekonomi ya, semacam-macam ya, ada cibiran tetangga apa segala macam. Jadi dulu setelah nikah tinggal di Jogja, pindah-pindah kontrak segala macam. Saya masih kerja di perusahaan advertising kayak konsultan komunikasi pemasaran syariah gitu. Orangnya baik-baik, pemiliknya baik-baik, ownernya para ustadz, Masya Allah. Secara lingkungan sebenarnya amazing bagi saya. Karena saya belajar dari sana segala macam. Saya hanya basicnya seorang yang lulus SMA, kemudian ditempa di sana. Tapi pada akhirnya kemudian beliau sampaikan, nggak usah kuliah. Padahal ketika itu sama kuliah ya. Nggak usah kuliah. Pokoknya kamu buktikan kalau lulus SMA tapi punya kemampuan ini. Alhamdulillah. Akhirnya bla 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 bla. Nah, kita kan udah nyaman di situ, dapat ilmu, dapat posisi, dapat mungkin jabatan gitu ya.
bayangan kita, wah ini kayaknya ini paling lama kan di sana 8 tahun ya, Abi, 8 tahun. Dari 2004 kalau misalnya sampai 2000 ya 5 atau 4 ya, itu sampai 2013. Nah, pada akhirnya kemudian kenapa kemudian harus pindah ke Bogor? Padahal perusahaannya oke, lingkungannya nyaman banget, bahkan orientasi perusahaan itu juga ada dakwahnya juga. Ya ini gara-gara Covelik aja. Nah ini boleh dikatakan biang kerok kebaikannya itu Covelik gitu ya. Jadi punten ya, saya sering, ini mungkin teman-teman agak bertanya, kok jarang menggali Ustadz Felix? Karena saya dengan beliau itu selalu menempatkan kita itu kayak sohib, kita itu kayak ya CS-an gitu loh. Apalagi kita rival abadi ya. Jadi dia MU, saya Liverpool gitu. Jadi dan saya merasa lebih dekat aja sih, walaupun jujur secara ilmu saya angkat topi banget sama beliau. Tapi untuk menjaga keguyuban segala macam, saya lebih senang manggil Ko Felix atau mungkin Mas Felix gitu loh. Secara usia juga sebenarnya wajah saja yang tua, tapi usianya hampir sama dengan saya. Ketika itu saya bikin program angkringan dakwah gitu loh. Dan itu pun uji pertama itu di pondoknya kakaknya beliau. Kreatif lah, dakwah kreatif di mana-mana bla bla bla, sampai kemudian di sebuah kampus ya beliau saya undang bikin angkringan dakwah, ngundang Ustadz Felix dengan Ustadz Ihsan, Muhammad Ihsan ketika itu. Bla bla bla, seneng kan, ngobrol lah di belakang, ini siapa yang bikin gitu loh. Seingat saya begitu. Ini Mas Ahyu dan teman-teman ketemulah ngobrol sana sini. Bro antum ya pindah aja ke Jakarta, ikut saya gitu. Kita dakwah, kita ratakan Jakarta dengan Islam. Wede, saya jumawa sekali orang ini gitu ya. Ya dari dulu begitu gitu loh. Nah saya mikir-mikir, wah ini ada tantangan luar biasa. Ketika itu Ustadz Felix juga lagi on fire kan gitu kan di Twitter di segala macam. Saya juga belum ada Twitter. Nggak pikir panjang saya, wah ini untuk dakwah ini ya. Walaupun sebelumnya tuh sebenarnya saya sudah sangat sering ketemu dengan beliau jadi kalau ada event, saya sama Ustadz Hidayat, saya dan Hidayat itu secara perjodohan lebih lama daripada istri saya. Jadi saya dengan Ustadz itu kayak berjodoh rasanya gitu ya. Itu sudah dari 2000 couple 2005. Saya kan dengan beliau 2007. Jadi selisih 2 tahun gitu. Mungkin kalau cewek kita udah nikah gitu ya. Nah, Mas Ustadz itu bener kayak udah luar dalam itu saya hafal betul. Beliau itu sohib saya. Nah, kita sering bikin event, kita di belakang layar sebenarnya. Belakang layar, ngundang Ustadz Felix, ngundang siapa, ada event gede di Istora, kita bikin itu. Nah, pada akhirnya ada ternyata orang baik yang didatangkan ke kita, yaitu Ko Felix itu, yang dia pembaca talent kan itu kan. Kalau sekarang dia mengaku sebagai social engineer. Gitu. Itulah kejumawaannya ya. Maka kemudian kita ngobrol gimana. Ketika itu saya sebenarnya mungkin saya mau pindah ke Jakarta tapi atas alasan kantor. Kan ada kesempatan di situ. Akhirnya kita ngobrol gimana Mi. Kita sudah punya bisnis kecil-kecilan ya. Jualan kaos ya, Khalifa Kids gitu. Nah, beliau juga bantu meromoin aja ya, bukan bantu waktu ya, bantu promoin aja. Akhirnya gimana Mi? Ya bismillah. Langsung kita coba untuk ngobrol dengan perusahaan. Dan karena mereka itu kemudian memberi banyak sekali ilmu kebaikan, soalan segala macam tentang perusahaan. Saya katakan kalau saya resign harus ada orang yang sudah menggantikan saya. Jadi ini pengalaman penting ya, kalau teman-teman itu mau meninggalkan sesuatu harus dalam kondisi baik. Dan saya katakan, Pak, saya pamit. Tapi saya akan pamit setelah ada yang menggantikan saya. Ada orang baru. Dan ternyata yang datang Mas Husni. Mas Husni kan senior banget. Wah ternyata beliau pinter banget. Udah bismillah saya mantep. Saya pamit ke beliau. Saya alasan untuk dakwah segala macam. Nah bismillah dari situ udah langsung pindah ke Bogor tahun 2015. Jelek ya itu di Cimapa Residen langsung di situ. Gitu. Nah itulah perjalanan hijrah tempat gitu ya dari Jogja menuju ke Bogor itu di situ. Jadi benar-benar karena Ko Felix aja gitu. Itu aja sih. Makanya ke Bogor itu pindahan yang ke berapa? Boleh kalau di sini 3 lah, berarti 6. Berarti 6. 6. Iyalah 6 lah. Karena di sini 3. Kan total 9. Total kan 9 gitu. Pada akhirnya begitu ya alasan
Bismillah ini moga-moga lurus ya, rasa dakwah pengen lebih ini. Itu aja sih gitu. Dan alhamdulillah secara ya berdua tuh memang punya mimpi besar. Saya pribadi sudah menginginkan bahwa kalau saya punya istri nanti adalah istri yang memang dakwah juga, sehingga nikah itu bukan lagi saya nanti membina istri saya, terlalu berat. Maksudnya PR-nya terlalu berat gitu loh. Kalau saya ideal sekalian, jadi istri saya itu juga dakwah, saya dakwah, ketika bersatu ngelangkah bareng gitu loh. Itu yang kemudian selalu biasa juga sampaikan ke teman-teman di Lovely Family, jangan lupa bulan Maret, Mei atau April lah. Iklan. Itu jadi kalau mau mempersiapkan diri soalan pasangan, maka juga kriterianya tuh kalau bisa yang ideal, dia juga dakwah, ngaji. Sehingga apa? Ketika nikah, itu suami itu tinggal jadi booster aja, istri jadi booster aja, udah. Gitu sih. Bismillah, minta doanya ya. Itu. Nah ya, setelah nikah 1,5 bulan ya isi ya? Apa? 3 bulan? Ya Allah, 6. Oh 6 bulan ya? Oh iya, lupa aku. Ingat rasanya saya, cuman nggak ingat waktunya. 6 bulan, saya 6 bulan. 6 bulan saya hamil. Yaitu Fatih dengan cerita yang luar biasa karena Fatih itu Masya Allah ya. Ketika di USG detak jantung suka nggak ada, iya gitu. Jadi memang waktu yang sangat deg-degan sekali itu hamil Fatih karena kan waktu itu kan sempat ngeflag terus dibawa ke dokter spesialis, bed restnya cukup lama. Terus detak jantung itu nggak keluar sampai Fatih sudah hampir digugurkan karena kan katanya dan mungkin dokternya ngeri ya menjelaskannya, katanya ada kerusakan jaringan apa gitu. Jadi dikeluarkan saja Bu karena memang ini sepertinya sudah detaknya juga nggak keluar. Masya Allah pas dokternya spesialis kandungan itu bilang ke tim, bilang saya suruh dimasukkan ke unit itu ya, apalah namanya saya lupa. Pas banget, tapi tunggu sebentar, USG yang kedua gitu sebelum terjadi pengguguran, pas di USG selanjutnya detak jantungnya keluar. Itu Fatih. Ya Masya Rob, Allah. ya Rob. Itu tuh benar-benar kenapa ya tadi tuh sampai dicari itu nggak ada detak jantung, susah sekali. Tapi pas sudah mau siap mau masuk ke ruangan mau dikeluarkan janinnya di USG lagi detak jantungnya keluar. Masya Allah, makanya itu berarti itu istimewa sekali buat kami gitu ya karena dulu bulan ke jadi saya tuh bed rest itu 2 bulan itu kan masih awal itu kan ngeflak itu terus dicek terus kan. Nah itu jadi detak jantung itu agak susah ya karena katanya mungkin apa pengaruh flek atau kayak gimana gitulah. Tapi intinya pada saat itu ya udah Fatih itu sudah mau digugurkan ya Bi ya karena khawatirnya nggak berkembang dan ternyata alhamdulillah sudah kelas 2 SMP. Dan lahirnya Fatih itu juga unik anak kami itu karena ya pas di jalan pakai motor Vega R itu sudah bukan 4 kan. Memang perjalanannya tuh. Jadi di tengah perjalanan itu berhenti. Kontraksi. Karena jauh agak jauh. Saya ngambil bidan yang ada di Sleman sedangkan kami di Kota Madia kan tinggalnya. Nah, yaitu dan itu dekat maghrib ke Malang. Di tengah jalan berhenti kontraksi terus gitu sampai sana pembukaan 5. Kata dokter, kata bidannya subuh Bu lahirannya 10:30 sudah lahir. Iya, cepet banget. Cepet banget dan kita tidak ada yang tahu kalau itu laki-laki. Karena kan kalau di keluarga saya banyak perempuan ya biasanya tuh ini mungkin perempuan gitu. Terus akhirnya pas masuk ruangan bersalin Abi kayaknya telepon ibu ya. Ibu ada di rumah kakak saya masuk kurang bersalin. Ibu saya masuk, bayinya udah keluar, minta ke bidan tolong pasangin antingnya sekalian katanya. Iya, diantingin sekalian. Terus kata bidannya, Bu, jaler laki-laki katanya. Oh laki-laki gitu. Jadi ya Masya Allah. Karena kan dulu kita nggak sanggup bayar laki-laki USG. gitu ya. Oh ya nggak apa-apa gesein anting juga. Itu
kita dulu nggak kuat soalnya bayar USG yang mahal, nggak bisa. Pokoknya masih ingat berapa ya, 150.000 ya kita. Oh itu tuh sudah nggak. Modalnya itu. Kita jadi Masya Allah waktu pas lahir Fatih itu kita punya uang, saya di dompet saya ingat cuman ada uang 100.000. Beneran ya, 100.000. Terus kita cari kelas yang murah ternyata penuh. Masya Allah ya. Kita akhirnya dapat kelas 1 dengan saya nggak ngerti gimana bayarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau donasi, ini ada linknya di sini silakan. Terus utang-utang kita yang dulu ya. Iya 100.000. Pakai kris ya. Tagihannya berapa? Tagihannya 1.750.000 waktu itu. Dan saya nggak ngerti. Kata ibu saya bilang, kamu punya uang nggak? Saya bilang punya. Saya bilang, ibu saya bolak-balik tanya, kamu punya uang nggak? Punya. Dan saya tuh nggak punya uang. Lah gimana saya cuma punya uang 100, terus ada yang nengok, teman nengok ngasih uang 60.000 waktu itu ya. Total 160.000. Cuman uang itu terus abinya ada jadwal di luar ya lihat pelatihan apa. Udahlah saya ditinggal sama ibu saya. Bolak-balik ibu saya bilang, kamu punya uang nggak? Punya. Nanti tak bilang Mas Cahyo pasti nanti bawa uang, saya bilang gitu. Kalau enggak ibu aja yang bayar, enggak, saya bilang gitu. Bismillah, dan ternyata bisa juga keluar dari rumah sakit, walaupun mungkin di situ ada hutangnya gitu ya, ada sumbangannya, bisa keluar dari rumah sakit ya alhamdulillah gitu ya. Itu memang pengalaman. Iya. Anak keluar ada rezekinya. Jangan cuma bengong doang. Teman-teman semuanya, jangan cuma nonton ya. Abis ini mampir ke akun Yuk Ngaji Merch. Kenapa? Karena selain punya merchandise yang keren kayak gini, ini juga bahannya berkualitas dan semua pembelian kalian ke Yuk Ngaji Merch itu udah nge-support dakwahnya Yuk Ngaji loh. Jadi jangan lupa mampir ya.